Ya pemirsa, kita masih bersama di obrolan pangan nih. Buat kamu yang mungkin lagi galau-galaunya menghadapi situasi politik akhir-akhir ini, terus mulai mencari cara bagaimana kemudian mengamankan ketahanan pangan terutama di keluarga. Ini di segmen kita terakhir, jadi jangan kemana-mana ya, tonton sampai akhir, siapa tahu ntar ada tips dan juga solusi yang akan dibagikan di kesempatan ini. Tema kita masih sama terkait peran KWT dalam penyediaan pangan keluarga melalui upaya pemanfaatan pekarangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul. Nah, ini menarik sekali ya, tadi kita udah bicara soal bagaimana kemudian KWT itu punya peran yang sangat besar. Karena kalau kita ingat bahkan ketika pandemi, ketika semua dirumahkan, ini ibu-ibu loh yang kemudian menyelamatkan keluarga, gitu ya. Betul. Dan kemudian KWT terus berjalan, punya peran yang sangat besar, begitu. Mungkin boleh disampaikan juga nih, Ibu Kabid. Selama ini sebenarnya tuh tantangan apa yang selalu dihadapi atau pernah dihadapi, terutama ketika mengembangkan pekarangan, begitu? Seperti apa? Ya, sebenarnya tantangannya itu tidak terlalu berarti Mbak, tapi ketika nanti kita memulai dengan pendekatan sosial kepada KWT itu, harapannya itu bisa lebih teratasi. Gitu. Jadi tantangan yang paling utama itu yang pertama adalah masih kurangnya minat atau kesadaran dari kelompok untuk memanfaatkan pekarangan. Jadi KWT itu kegiatannya kan tidak hanya pemanfaatan pekarangan, ada yang di olahan pangan. Kemudian ada yang juga di kelompok lumbung pangan, jadi memanfaatkan hasil panennya, kemudian disimpan, kemudian diputar kepada anggota yang membutuhkan, itu kelompok lumbung pangan. Nah, yang paling utama itu memang adalah di pemanfaatan pekarangan. Karena apa? Masih banyak tadi saya sampaikan juga dan juga Mbak Sali sampaikan, masih banyak lahan pekarangan kita itu yang belum dimanfaatkan untuk sumber pangan. Dibandingkan dengan luas lahan sawah yang kalau di LP2B itu kan sekitar 12.000 hektar. Nah, lahan pekarangan itu malah lebih dari 12.000 itu dan belum semuanya itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi belum ada minat dan kesadaran dari masyarakat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tantangannya adalah ketika itu sudah berjalan, kelompok itu binaan itu sudah kita fasilitasi, kita berikan fasilitas untuk pemanfaatan pekarangan. Yang namanya kelompok itu kan ada dinamikanya ya, kadang kompak, kadang tidak. Nah itu menjadi tantangan bagi kami dari dinas untuk selalu memberikan pendampingan dan pembinaan supaya tetap bersemangat. Jadi diberi cas gitu istilahnya, kalau HP-nya dicas supaya nanti semangat lagi gitu. Nah, salah satunya dengan memberikan kegiatan-kegiatan ataupun pertemuan di monitoring di kelompok KWT tadi supaya lebih giat lagi dalam memanfaatkan pekarangan. Gitu. Jadi memang monitoring, evaluasi, pendampingan itu selalu dilakukan ya oleh dinas, karena supaya kemudian nandur ditinggal. Semangatnya cuma di awal kan, jangan-jangan ketika ada bantuan saja, setelahnya ada lomba. Nah, kalau ada lomba sia-sia. Setelahnya malah ini izin, ini sambil dinikmati juga boleh diminum. Monggo kita sambil ngobrol-ngobrol. Monggo silakan Ibu. Siap-siap. Waktu nopo-nopo. Ini kan juga ketahanan pangan juga. Soalnya tadi nggak ditawarin. Nah, saya kelupaan ini saking menariknya. Nah, ini kan juga termasuk nih kayak gini kan juga komoditas yang bisa ditanam di pekarangan. Ya, betul. Monggo loh, boleh loh. Saya malah sendirian tau ngambil ini. Udah ngambil masuk tak balik kayak meneh. Izinkan, jadi sangat menarik sekali ya. Tadi juga disampaikan oleh Mbak Salis di awal terkait apa saja yang bisa ditanam begitu di pekarangan rumah. Nah, Mbak Salis sendiri sebagai kemudian asosiasi gitu ya, itu pernah nggak Mbak dengar curhatan ataupun kendala-kendala gitu dari para anggota KWT terkait ketika proses penanaman atau misalnya pemanfaatan pekarangan seperti apa? Kalau kendala itu sudah pasti ya, hampir setiap hari mendengar kendala gitu. Salah satu kendala yang paling penting ya seperti yang disampaikan Pak Dewan tadi. Jadi kalau perempuan itu kan lebih banyak menghabiskan waktu di gadget kan gitu. Dan mindset mereka terkait dengan perempuan tani itu kan mindsetnya kurang wah gitu loh. Jadi ada rasa kurang percaya diri kalau perempuan itu bertani itu seperti ini kan seperti itu. Nah, makanya itu jadi salah satu kendala kenapa banyak masih belum sadar untuk
kalau bertani itu ya ada manfaatnya kayak gitu kan, masih belum ada kesadaran sampai di situ kayak gitu. Kemudian kendala yang lain itu semisal mereka sudah kompak gitu, nah mereka bingung cara mengakses bantuan, program-program bantuan itu bingung. Nah nanti kalau sudah bingung seperti itu kadang mereka lokro, sudah kompak tapi nggak datang bantuan, lokro kayak gitu. Ya sebenarnya banyak sekali kendala-kendala, tetapi karena seperti yang dibilang Bu Kabit tadi bahwa selalu ada monitoring, evaluasi, jadi kita sampaikan bahwa ada kendala di lapangan seperti ini dan seperti ini. Makanya dari kolaborasi pemerintah dengan asosiasi itu kita meluruskan ini mana sih yang jadi program inti, yang penting itu yang mana, yang paling utama, pokok utamanya mana saja untuk yang membereskan kendala-kendala yang terjadi di KWT seperti itu. Oke. Jadi emang kadang-kadang semangatnya juga harus dijaga juga gitu ya untuk para anggota gitu ya. Terus kadang-kadang juga, oh ini udah berhasil di awal, besoknya mungkin ada panennya agak gagal, waduh ngelokro kayak gitu ya. Terterus, aduh, ini kuku bareng salon, ini aku ngeduk-ngeduk ilmu. Betul, kayak gitu. Namanya wanita kan kadang-kadang suka kayak gitu. Padahal petani-petani milenial, para wanita itu adalah sesuatu yang sangat menarik loh. Untuk kemudian dilihat dan juga disebarluaskan gitu ya, ada aktivitas itu, menarik sekali. Oke, kita boleh geser ke Pak Suradal Pak. Kalau tadi kan Mbak Salis ini kan dari asosiasi, dengar banyak cerita. Kalau Pak Suradal ini kan ibaratnya bapaknya masyarakat, mewakili masyarakat juga. Pasti ada dong Pak yang cerita-cerita, curhat-curhat. Selama ini apa Pak? Aspirasi yang disampaikan oleh KWT kepada Dewan itu apa aja Pak diantaranya? Banyak ya, tapi ini sudah bergeser. Kalau dulu itu kan kaitannya program pelatihan, program pengadaan bibit, lahan. Nah, ini kan memang untuk menumbuh kembangkan apa yang disampaikan Mbak Salis tadi, untuk menumbuhkan minat untuk terjun bertani. Sebagai perempuan juga harus bisa nganggabai, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelaksana ekonomi, penata gizi keluarga, penghematan. Nah ini kan di sini semua. Ini diwadahi dalam sebuah wadah namanya KWT. Tentunya KWT menjadi support saja di situ, wadah yang tidak harus di situ tok kegiatannya, tapi itu sebetulnya intinya untuk menumbuh kembangkan minat ibu-ibu di kampung itu yang punya KWT itu untuk mau terjun memanfaatkan lahan pekarangannya, diberikan tanaman-tanaman yang menghasilkan untuk mensupport kebutuhan keluarga, itu yang sebetulnya prioritasnya seperti itu. Nah, tapi sekarang sudah bergeser, ternyata banyak kelompok-kelompok KWT ini yang sudah mempunyai hasil yang lebih. Mereka kebingungan dalam menjual. Makanya kita juga sampaikan Bu Kabit tadi, kita juga di situ ada pengelolaan hasil dari pertanian ataupun peternakan perikanan yang ada di situ. Kita sering ada pelatihan memasak, pelatihan olahan pangan kayak gini, ubi ini dibikin keripik, dibikin dan sebagainya. Ternyata itu dampaknya luar biasa. Yang sudah kita bina itu banyak dari mereka, ada pelatihan-pelatihan itu sekarang pengusaha nasi bob, pengusaha keripik, pisang. Di Bambang Lipro itu ada bahkan bonggol pisang diolah jadi makanan, itu go internasional, bukan hanya di sini. Dan di sana ada pelatihan-pelatihan juga, ada di wilayah dekat sini juga, Pekampungan ini juga banyak yang ibu-ibu KWT-nya minat. Makanya saya berharap mensupport selalu, monggo. Pemerintah, saya selaku pimpinan Dewan dan teman-teman Dewan akan mensupport terus. Ketahanan pangan ini penting sekali. Ibu-ibu rumah tangga juga tidak lupa, juga bapaknya juga harus terlibat dalam kegiatan ini. Mungkin ya harus sadar sisi bapaknya, mungkin kalau sebatas menanam terus nanti yang nyiram ibunya, kan pupunya ibunya nggak bisa. Ini kan butuh sinergi. Seperti itu memang harus kolaborasi. Saya tuh sendiri, saya ngomong, saya juga praktekkan. Iya, Pak? Oh iya, di pekarangan saya pasti ada cabenya, ada tanaman. Soalnya saya juga merasakan ternyata itu membawa multi efek yang sangat luar biasa dalam sebuah keluarga. Kalau kita nggak peduli, wah ngelokro wong sawawe randuwi, tapi kan punya pekarangan. Yang di situ kalau cuma untuk naruh pot 10 sampai 20 pot pakai air bekas air mineral kan pasti ada. Nah, itu tinggal niatan kita, mau peduli enggak, mau mandiri tidak.
berapa sih waktu yang dibuang dalam satu hari untuk mengurusi itu? Nggak sampai 15 menit. Ya. Tapi sudah dampaknya luar biasa. Makanya kita di sini betul sama Bu Kabid dan dinas terkait tentunya akan terus mensupport kegiatan ini supaya betul-betul di Bantul ini menjadi kemandirian pangan betul-betul terwujud. Ini waktu tadi Pak Suradal ngendikan, ini saya tahu nih yang di rumah dan yang di sini pada ngangguk-ngangguk. Iya 15 menit. Kok kita nggak pernah ini ya meluangkan waktu, padahal cuma 15 menit aja loh gitu ya. Sesingkat itu juga waktunya gitu. Nah, ini saya boleh, kalau tadi udah disinggung sama Pak Suradal juga, ini Bu Kabid izin saya juga bertanya. Karena kan kita inginnya ke depannya bukan hanya di Kabupaten Bantul saja ya, tapi ini memang di Kabupaten Bantul bahwa kemudian pekarangannya ini makin produktif dan juga berkelanjutan gitu ya, nggak hanya berhenti di situ aja. Kemudian strategi apa yang dilakukan oleh dinas sendiri untuk memperluas partisipasi masyarakat? Silakan. Makasih Mbak Pici. Jadi selama ini sudah kita lakukan program pemanfaatan pekarangan, jadi ke depan tetap setiap tahun ada program pemanfaatan pekarangan minimal tadi 20 KWT kita sasar di situ, jadi melalui pelatihan pemanfaatan pekarangan. Jadi di situ tidak hanya bantuan fasilitasi pemanfaatan pekarangan saja, tapi juga dilatih. Jadi dilatih di situ itu juga nanti kita berkolaborasi dengan penyuluh. Jadi kan sekarang penyuluh juga merupakan pegawai pusat nih, bukan pegawai Pemda lagi. Jadi nanti bersinergi dengan mitra kita yaitu penyuluh dalam rangka mendampingi kelompok-kelompok wanita tani memanfaatkan pekarangan dan juga dengan pemerintah setempat yaitu Pak Dukuh ataupun Pak Lurah dalam rangka pemanfaatan pekarangan. Kemudian juga supaya berkelanjutan itu kita juga ada upaya metode dalam pemanfaatan pekarangan itu kita kembangkan namanya 5P. 5P mudah diingat ya biarnya. P yang pertama, yang pertama adalah pembibitan. Jadi kalau dulu itu kan bantuan itu sudah berupa bibit. Kalau ini bantuannya adalah benih. Jadi nanti di KWT didampingi, diajari cara membuat bibit sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengembangan demplot. Jadi setiap KWT tadi ada demplot sebagai sarana pembelajaran kelompok. Jadi di situ untuk belajar gimana cara merawat tanaman ini, gimana bila ada hama dari tanaman seperti ini, cara pengatasinya seperti apa. Nanti dibantu dari petugas pengendali hama setempat atau penyuluh. Kemudian P yang ketiga adalah pertanaman anggota. Jadi harapannya tidak hanya di demplot saja. Jadi semua anggota itu di setiap pekarangannya itu paling tidak tadi dihentikan Pak Suradal minimal ada 5 atau 3 tanaman sehingga nanti bisa mewujudkan ketahanan pangan keluarga tadi. Kemudian yang P yang keempat adalah penanganan pasca panen. Jadi penanganan pasca panennya harus bagus. Dan P yang terakhir yang tadi juga disampaikan Pak Suradal adalah pemasarannya. Jadi kalau nanti pangannya itu sudah cukup untuk keluarga, sisanya kelebihannya bisa dijual sehingga bisa menjadi usaha ekonomi produktif. Nah kalau dijual sendiri-sendiri kan masih sedikit, bisa digabung. Jadi di situ nanti ada unit pemasaran atau kalau istilahnya kalau seperti bank sampah itu bank sayur. Jadi di situ nabung, anggota nabung di situ. Misalnya sekarang panen 1 kilo, nanti kan dikumpulkan setiap anggota dijual oleh salah satu pengurus. Jadi kalau jual sendiri-sendiri kan tidak layak nih Mbak. Cuman 1 kilo dijual nanti dikira dikasih ke yang penjualnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sampah ada bank sampah, nah ini mungkin ada bank sayur. Kok di sini ada Bank Suradal. Terus itu Mbak. Ini izin sekali Ibu, kita masih pengen ngobrol banyak, tapi memang waktulah yang harus memisahkan kita, begitu ya. Tapi mungkin juga sebelum nanti kita juga berpisah dengan para pemirsa, mungkin boleh masing-masing menyampaikan closing statement, dimulai dari Ibu Salis, mungkin harapannya apa dan juga pesan-pesannya kepada para KWT yang ada di Kabupaten Bantul, silahkan. Pesan-pesan dari saya untuk semua perempuan, terutama perempuan di Kabupaten Bantul, jadilah perempuan yang aktif, kreatif, dan inovatif, karena hal itu akan mengembangkan potensi diri, dan potensi diri itu akan mewujudkan kemandirian serta kemajuan diri. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangannya boleh.
Berikutnya Ibu Kusumandari, pesan-pesannya apa? Mungkin juga boleh dibocorin sedikit targetnya ke depannya seperti apa biar pada semangat nih Pak KWT-nya. Nggih, matur nuwun Mbak Wiji. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berharap bahwa setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul khususnya itu bisa memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan, karena mengingat kondisi di DIY pada umumnya maupun di Kabupaten Bantul pada khususnya, di mana banyak sekali lahan-lahan sawah yang sekarang berubah menjadi non pertanian, padahal itu berfungsi sebagai sumber penyediaan pangan. Itu saja Mbak. Oke, baik, luar biasa, matur nuwun. Berikutnya Pak Suradal, monggo disampaikan komitmennya Pak untuk masyarakat terutama KWT Pak. Terima kasih pada kelompok-kelompok KWT dan ibu-ibu se-Kabupaten Bantul yang saya cintai. Manfaatkan tiap jengkal tanah yang Anda miliki. Itu adalah sumber panganmu. Terima kasih. Luar biasa, harus dimanfaatkan karena pokoknya siap kita dukung bersama, kolaborasi dan juga sinergi, begitu ya. Ini terima kasih sekali, matur nuwun waktunya Pak Suradal. Monggo melanjutkan agenda berikutnya karena kayaknya habis ini masih rapat dan rapat ini kayaknya Pak Suradal. Kemudian Ibu juga matur nuwun, sehat selalu ya Bu. Amin, ini kayaknya Ibu juga selalu jadi tempat curhatnya para KWT juga ya Bu ya. Tetap semangat supaya ketahanan pangan kita tercapai. Amin. Dari pekarangan rumah saja. Oke, Mbak Salis juga matur nuwun sekali sudah meluangkan waktunya. Salam untuk teman-teman sahabat-sahabat KWT yang ada di Bantul. Pokoknya para wanita harus tetap semangat begitu ya. Matur nuwun sekali. Dan juga pastinya spesial sekali di obrolan pangan ini persembahan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Dan juga terima kasih untuk Warung Dahar Mbah Suro, makanannya enak-enak banget. Dan juga pastinya untuk para pemirsa, saya percaya, kita semua di sini juga percaya bahwa ketahanan pangan ini bukan hanya urusan pemerintah saja, tapi juga dimulai dari rumah tangga, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari Anda. Dan melalui pemanfaatan pekarangan dan peran aktif kelompok wanita tani, masyarakat juga dapat berkontribusi langsung dalam mewujudkan keluarga yang mandiri pangan, sehat, dan juga sejahtera. Dan dengan dukungan pemerintah dan DPRD, gerakan ini juga diharapkan semakin berkembang di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Wanita berdaya, semuanya berdaya, ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Bantul. Dan akhirnya saya Wijil Ramadhan pamit, sampai jumpa di obrolan pangan berikutnya. Dah.